Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Maulida. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas sosiologi saya yang berjudul Definisi dan Ruang Lingkup Sosiologi. Apa itu sosiologi? Sosiologi mempelajari masyarakat, perilaku masyarakat, dan perilaku sosial manusia dengan mengamati perilaku kelompok yang dibangunnya. Kelompok tersebut mencakup keluarga, suku bangsa, negara, dan berbagai organisasi politik, ekonomi, dan juga sosial. Istilah sosiologi sebagai cabang ilmu sosial dicetuskan pertama kali oleh ilmuwan Prancis bernama Auguste Comte tahun 1839, sehingga Comte dikenal sebagai bapak sosiologi. Sebagai ilmu sosial, kajian sosiologi adalah masyarakat. Munculnya sosiologi sebagai ilmu berkembang semenjak pertengahan abad ke-19 terutama di Eropa Barat. Perubahan sosial dalam jangka panjang yang berdampak kekacauan telah menjadi ancaman terhadap tatanan sosial yang mengguncang masyarakat Eropa Barat. Tatanan sosial yang mapan telah mengalami perubahan, sehingga membangunkan para pemikir sosial untuk melihat dan belajar memahami tentang perubahan yang tengah terjadi di masyarakat. Hal ini terjadi hampir bersamaan di Eropa Barat, terutama Inggris, Jerman, dan Prancis. Pada akhir abad ke-18 dan pertengahan abad ke-19, kehidupan masyarakat Eropa Barat sedang mengalami berbagai krisis, baik krisis sosial, krisis politik, krisis ekonomi, dan krisis lainnya yang disebabkan oleh kekacauan akibat timbulnya revolusi industri, kekacauan akibat meletusnya revolusi Prancis, munculnya realitas kekuasaan baru di tangan orang beradab dan berilmu. Pengertian sosiologi menurut para ahli. Pertama, pengertian sosiologi menurut Auguste Comte yaitu berasal dari kata socius yang berarti kawan atau teman dan logos yang berarti pengetahuan. Jadi, sosiologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pertemanan atau dalam lingkup besar menjadi masyarakat. Kedua, sosiologi menurut Emile Durkheim yaitu sebuah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial seperti fakta tentang cara individu berpikir, bertindak, dan berperasaan. Fakta yang berada di luar individu tersebut dianalisis sebagai sesuatu yang dapat memaksa serta mengendalikan individu. Yang terakhir, menurut Max Weber, pengertian sosiologi adalah sebuah ilmu yang berusaha untuk mempelajari tentang tindakan sosial dalam bermasyarakat. Weber memberikan sebuah batasan bahwa sosiologi menjadi ilmu yang berhubungan dengan pemahaman interpretatif tentang tindakan sosial. Ciri-ciri sosiologi. Yang pertama ada empiris. Ialah didasarkan pada hasil observasi atau pengamatan terhadap kenyataan dan akal sehat sehingga hasilnya tidak bersifat spekulatif atau menduga-duga. Yang kedua ada teoritis. Ialah sebagai suatu ilmu pengetahuan yang senantiasa berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil pengamatan. Abstraksi merupakan kesimpulan logis yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori. Ketiga, ada kumulatif. Ialah sosiologi itu disusun berdasarkan teori-teori yang sudah ada atau teori yang memperbaiki, memperluas, serta memperkuat teori-teori yang lama. Yang terakhir ada non-etis. Ialah pembahasan dari suatu masalah tidak atau bukan mempersoalkan baik dan buruknya dari masalah tersebut, akan tetapi lebih bertujuan untuk menjelaskan masalah tersebut secara lebih mendalam. Yang arti lainnya bahwa sosiologi itu mengkaji fakta sosial secara apa adanya, serta menjelaskan fakta secara analisis atau penyelidikan melalui suatu peristiwa. Selanjutnya ada ruang lingkup sosiologi. Ruang lingkup sosiologi mencakup pengetahuan dasar pengkajian kemasyarakatan yang meliputi nilai-nilai dan norma-norma sosial yang mendasari atau mempengaruhi sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam melakukan hubungan sosial. Kedua, kedudukan dan peran sosial individu dalam keluarga, kelompok sosial, dan masyarakat. Ketiga, masyarakat dan kebudayaan daerah sebagai submasyarakat serta kebudayaan nasional Indonesia. Keempat, perubahan sosial budaya yang terus-menerus berlangsung yang disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Yang terakhir, masalah-masalah sosial budaya yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, ada objek kajian sosiologi. Objek kajian sosiologi terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada objek kajian sosiologi material, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial, gejala-gejala, dan proses hubungan antar manusia yang dapat mempengaruhi kesatuan hidup manusia itu sendiri. Pada objek material,
Sosiologi mempelajari mengenai gejala-gejala sosial dalam masyarakat serta proses interaksi antar manusia, baik interaksi individu dengan individu, interaksi individu dengan kelompok, serta interaksi kelompok dengan kelompok. Yang kedua ada objek sosiologi formal, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan manusia sebagai makhluk sosial atau sebagai masyarakat. Artinya dibahas mengenai pola dan perilaku masyarakat secara keseluruhan. Objek formal menjelaskan hubungan antar manusia serta proses yang ditimbulkannya di dalam lingkungan masyarakat, termasuk dalam hubungan sebab akibat yang terjadi akibat suatu perilaku yang dilakukan secara ilmiah dan faktual. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.